Halo, perkenalkan nama saya Delivia Pawapesi dengan NIM 2311101094 dari kelas S1 TT 11C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang komunikasi data. Pengertian oscillator. Oscillator adalah standarisasi khusus yang memungkinkan berbagai komputer dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol sesuai standarnya. Model data OSI menyediakan bahasa universal jaringan komputer sehingga beragam teknologi dapat berkomunikasi menggunakan aturan komunikasi atau protokol standar. Setiap teknologi dalam lapisan khusus harus menyediakan kemampuan tertentu dan melakukan fungsi yang spesifik agar berguna dalam jaringan. Tujuan dari oscillator untuk memastikan produk atau perangkat lunak yang dibuat bersifat interoperable sehingga pengguna dapat bekerja sama dengan sistem manapun tanpa memerlukan penanganan khusus. Selanjutnya ada 7 lapisan oscillator dengan peran dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah physical layer, yaitu menangani transmisi data melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Yang kedua adalah data layer, di mana mengatur akses ke media fisik dan perangkat dan mengelola aliran data dan antara dua perangkat di jaringan lokal. Yang ketiga ada network layer, yaitu bertanggung jawab atas routing data melalui jaringan. Yang keempat ada transport layer, yaitu menyediakan mekanisme pengiriman data yang handal dan teratur antara perangkat. Yang keenam ada session layer, mengelola sesi komunikasi dua perangkat. Yang keenam adalah presentation layer, yaitu bertanggung jawab atas enskripsi data dan konferensi format dan kompresi data. Yang ketujuh ada application layer, yaitu lapisan tertinggi dalam model fungsi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan jaringan. Selanjutnya ada pengertian TCP/IP. Model TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol, sejumlah protokol yang dibuat internet mungkin berada di bawah model TCP/IP. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam suatu proses menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol switch. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Protokol ini diimplementasikan ke dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Selanjutnya ada perbedaan oscillator dan TCP/IP. Nah, pada perbedaan yang pertama yaitu oscillator memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Yang kedua, TCP/IP merupakan protokol spesifik, sedangkan oscillator merupakan protokol independen. Selanjutnya ada yang ketiga ialah layer teratas pada OSI, yaitu application, presentation, dan session layer yang presentasikan ke dalam satu lapisan layer atau TCP/IP, yaitu pada layer 1. Yang keempat, semua standar yang digunakan pada TCP/IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti oscillator. Yang kelima, untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer. Yang keenam, oscillator mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP dikembangkan setelah diimplementasikan.
Selanjutnya, TCP/IP terbagi menjadi 3 session, yaitu application layer, session layer, dan transport layer. Dimana contoh dari application layer ini nih ada telnet atau FTP, terus ada NFI, terus pada session layer ini juga ada RPC, kemudian pada transport layer juga ini ada suckers dan strings. Nah, kemudian pada TCP/IP atau UDP ini nih terbagi menjadi 2, yaitu network dan physical layer. Nah, contoh pada network ini nih ya pada IP dan AKP atau I2P. Sedangkan pada physical layer-nya ada Ethernet transmission medium, coax, dan fiber. Perbedaan dari kedua itu juga adalah TCP. Nah, perbedaan TCP ini adalah menyediakan layanan pengiriman data handal secara end-to-end, deteksi kesalahan. Sedangkan UDP adalah menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koreksi atau correctionless dan low head. Selanjutnya adalah komunikasi data. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengiriman dan penerimaan antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya adalah parameter dalam komunikasi data. Nah, dalam ini juga nih terbagi menjadi 4, yaitu tujuan atau penerima harus benar atau sesuai. Penerima tidak boleh diubah, waktu pengiriman delay, jitter atau variasi waktu antar kedatangan paket. Selanjutnya ada komponen komunikasi data, di mana ada terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah data atau gambar, teks audio atau video. Yang kedua adalah pengirim, yang ketiga adalah penerima, yang keempat adalah media transmisi, yang keenam ada protokol. Selanjutnya ada aliran data. Nah, aliran data ini adalah perangkat yang melakukan komunikasi antara suatu dengan yang lainnya dengan cara mengirimkan atau dengan menerima data. Nah, pada aliran data ini juga terbagi menjadi 3, yaitu simplex. Nah, simplex ini adalah suatu kayak komunikasi data gitu antara dua belah pihak. Namun sinyal yang dikirim itu secara satu arah, seperti kayak keyboard monitor. Nah, kalau half duplex ini nih adalah sebuah metode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah, tapi tidak dapat bersama-sama. Nah, contohnya itu kayak HT yang kayak biasa di polisi punya itu tuh. Nah, kayak gitu. Itu yang biasa kadang kan kalau macan dipakai itu juga kan nggak bisa berkomunikasi langsung, kayak nggak seperti telepon yang langsung bisa berkomunikasi dua arah. HT ini harus menerima satu arahan dulu, lalu dia akan menerima arahan kebalikannya. Ya, kemudian ada full duplex, yaitu dua pihak yang saling bertukar informasi, yang saling berkomunikasi akan pengiriman informasi dan menerima dalam waktu yang sama. Nah, sama dan seperti kalau bedanya dengan half duplex ini kan kalau half duplex ini secara dua arah namun tidak bisa menjawab secara bersamaan. Kalau full duplex ini bisa menerima dan bisa juga menjawab dengan waktu yang sama. Dan contohnya itu seperti telepon seluler atau handphone yang biasa kita pakai sehari-hari. Selanjutnya ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah suatu proses pemberian header data menjadi data paket data atau DPU atau protokol data unit. Protokol ini akan dilakukan sebelum data dikirimkan ke layer berikutnya. Proses ini terjadi pada pengiriman paket data menuju host tujuan. Enkapsulasi dilakukan ketika protokol yang ada pada layer yang lebih rendah menerima data yang dari protokol yang berada pada layer di atasnya dan meletakkan data ke format yang dipahami oleh protokol tersebut. Jika tadi
tadi ada enkapsulasi, maka ada dekapsulasi, di mana dekapsulasi ini adalah kebalikan dari enkapsulasi. Kalau di enkapsulasi merupakan proses pembungkusan data dengan data beda halnya dengan dekapsulasi yang merupakan proses pembukaan bungkus. Prosesnya pun terbalik menjadi proses enkapsulasi. Proses enkapsulasi dimulai dari layer yang paling atas atau application layer menuju layer yang paling bawah atau application layer, dimana layer 7 itu akan dimulai dari dimana layer 7 akan dimulai dan berakhir pada layer 1. Sedangkan dekapsulasi ini dimulai dari layer 1 dan berakhir pada layer 7 atau berada pada dimulai dari layer yang paling bawah atau physical layer hingga pada layer yang paling atas atau application layer. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata atau kesalahan yang saya ucapkan selama berada dalam itu. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan berjuang terus, tetap semangat, jangan malas-malasan. Ingat, kita di sini untuk